seperti Bahar bin Smith misalnya menuduh bahwa itu adalah kemusyrikan gitu ya. Jadi Kang Deddy ada yang mengatakan ini musuhnya Islam gitu. Nah ini menarik untuk kemudian bagaimana pendapat dari sosok Wayan Mustika. Pemimpin itu adalah orang yang menjadi guru, disebutnya guru wisesa, menjadi guru yang mencerahkan dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya untuk menjadi menjadi teladan. Jadi ketika melihat Kang Deddy Mulyadi membersihkan sungai langsung turun itu kan, itu teladan, Mas Hendra. Ing arsu sung tuludu menjadi teladan. Ing madiu mangun karsu tut uri handayani. Itu kan ajaran-ajaran di Pulau Jawa semua itu. Jadi saya nggak melihat sesuatu yang salah sementara ini. Dan bahkan banyak teman-teman di Bali itu berpikir bahwa wah ini masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Benarkah Kang Deddy Mulyadi adalah seorang satrio piningit ya? Yaitu suatu konsep yang dari Jawa, dari budaya Jawa menceritakan tentang sosok tokoh kesatria yang tersembunyi, yang mempunyai kemampuan yang luar biasa, terutama dalam memecahkan masalah-masalah yang sulit ya. Menarik untuk kita saksikan bersama-sama. Silahkan. Ya, Rahayu, Wayan Mustika. Rahayu, Mas Hendra. Ya, teman-teman, kita balik lagi belajar bersama dengan guru kita, Bapak Dr. Wayan Mustika. Jadi ada sesuatu yang menarik yang ingin saya tanyakan, sebenarnya udah lama. Gini, Pak Wayan, sekarang kan lagi rame ya di media sosial, atensi teman-teman terhadap sosok KDM, Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Dimana beliau seorang pemimpin, gubernur di Jawa Barat, dulu bupati di Purwakarta, mendapatkan support dukungan yang luar biasa dari publik untuk kemudian nguri-nguri nilai-nilai kearifan lokal gitu ya. Termasuk ada pohon dikasih sarung seperti ciri khas yang ada di Bali gitu. Terus belum lagi keberpihakannya terhadap wong cilik, terhadap rakyat jelata, rakyat kecil gitu. Nah, tetapi Pak Wayan, muncul juga tokoh-tokoh seperti Bahar bin Smith misalnya menuduh bahwa itu adalah kemusyrikan gitu ya. Jadi Kang Deddy ada yang mengatakan ini musuhnya Islam gitu. Nah ini menarik untuk kemudian bagaimana pendapat dari sosok Wayan Mustika yang di Bali juga berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal Bali dari gempuran peradaban Barat, orang-orang Barat yang begitu banyaknya. Monggo Pak Wayan. Kalau bicara tentang Kang Deddy Mulyadi, itu di beberapa tempat saya ngobrol-ngobrol, mereka berharap kita di Bali mempunyai sosok seperti beliau juga. Gitu. Simak ya, ini masa depan ya. Artinya warga Bali pun sudah mulai sepakat bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah calon masa depan, calon Presiden Republik Indonesia ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, dan sementara ini kan kita memang tinggal menguatkan saja menjadi lebih tegas seperti apa yang dilakukan beliau di Jawa Barat gitu. Terus kalau bicara tentang apakah apa yang dilakukan beliau sebagai gubernur itu sebagai pemimpin adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan, kita berbicara tentang fungsi manusia untuk menjadi rahmat bagi kehidupan. Versinya di Bali, Mas Hendra, versi di Bali, kalau manusia ingin menjadi rahmat bagi kehidupan, maka mereka harus menciptakan keharmonisan dengan alam, dengan sesama manusia, dan dengan parahyangan. Nah, ini tujuannya adalah untuk mencapai apa yang disebut sebagai jagat kita atau kebahagiaan duniawi. Nah, untuk mencapai keharmonisan itu, manusia harus memperlakukan terutama tumbuh-tumbuhan dengan cara yang manusiawi, dengan cara yang penuh penghormatan. Karena tanpa tumbuh-tumbuhan kita nggak bisa hidup. Kita tahu semua bahwa tumbuh-tumbuhan di hutan, di gunung itu kan sumber oksigen. Di dalam tubuh kita waktu kita bayi itu ibaratnya plasenta, Mas. Ari-ari. Makanya di tempat di mana kita belajar tentang saudara empat, di Jawa sedulur papat, di Bali kandepat, kita sangat menghormati hutan dan pohon-pohon, terutama pohon-pohon besar, karena pohon besar bisa menjaga tanah dari kemungkinan longsor, kemudian akan memproduksi oksigen banyak, kemudian akan memproduksi titik-titik air yang banyak di hutan, gitu. Dan untuk bisa menjaga mereka tetap lestari, harus dijauhkan dari keinginan manusia untuk menghancurkannya. Makanya Bali menjaganya dengan memanusiakannya dalam tanda petik ini. Memanusiakannya memanggil beliau sebagai kaki dan nini, artinya kakek dan nenek kita, karena beliau duluan ada daripada kita. Beliau dianggap sebagai kakek dan nenek. Sehingga
Bahkan beliau dipakaikan kain. Iya, iya. Nah, kain hitam putih itu menandakan, kalau di Bali kain hitam putih menandakan sumber kekuatan, simbol kekuatan kita. Makanya Bima Hanuman itu memakai ya, kain yang hitam putih. Nah, ketika tumbuh-tumbuhan besar dikainkan seperti itu di Bali, tujuannya adalah supaya mereka dihormati bahwa mereka memiliki kekuatan. Yang kalau mereka sampai rusak, sampai hilang di muka bumi ini, kita kekurangan air. Nah, Kang Deddy sepertinya sudah melakukan hal seperti itu juga di sana. Secara kita tahu kan di suku Baduy itu sangat menghormati hutan. Itu kan cara-cara manusia untuk menjadi rahmat bagi kehidupan, rahmat alil alamin gitu. Nah, saya nggak bisa melihat bagaimana itu dikatakan sebagai memusuhi agama. Saya nggak tahu itu kemana dibawa ke sana. Bagi saya, memusyrikan orang itu tidak mudah sebenarnya. Jadi ketika orang menghormati pohon, bukan memuja ya, kita nggak di Bali juga nggak pernah memuja pohon. Yang kita puja ya Tuhan. Tetapi kita menghormati pohon sebagai bagian dari apa yang disebut palemahan atau lingkungan. Memuja sungai, menghormati sungai, danau, samudra, langit, itu yang kita hormati di Bali. Nah, kalau ada tempat-tempat lain melakukan hal yang sama, seperti di Jepang misalnya, kan sangat menghormati pohon-pohon. Bahkan ketika mereka stres misalnya, ada ritual di mana mereka pergi ke tengah hutan, forest bathing itu menenangkan sekali tinggal di hutan. Nah, kalau ada pemimpin yang mengerti betapa berharganya lingkungan hidup, berharganya orang-orang yang dianggap wong cilik tadi itu, karena tanpa wong cilik kita mau apa coba? Kalau tidak ada petani, tidak ada orang-orang yang bekerja melakukan hal kecil itu, kalau sama orang kaya misalnya, sama orang pemimpin, lalu siapa yang mengerjakan hal-hal yang tidak sanggup dikerjakan oleh orang-orang yang kuat seperti para petani? Saya nggak yakin pejabat-pejabat kalau disuruh mencangkul di sawah itu kuat pinggangnya gitu. Jadi saya sangat menghormati para petani, para peternak, para pekebun, nelayan gitu-gitu. Nah, pemimpin yang mengenal apa yang disebut sebagai Astabrata. Astabrata itu dalam ajaran Ramayana misalnya. Jadi dia bersifat Chandra Brata, Surya Brata. Surya Brata itu dia seperti matahari, menerangi semua lapisan, memberi kehangatan pada semua lapisan gitu. Dan dia juga harus bersikap sebagai Yama. Yama Brata itu tegas, berani menghukum yang salah. Nah, itu tidak ada yang salah di mana-mana, hanya di beda nama saja, tetapi itu memang sudah harus dilakukan oleh pemimpin. Dan jangan lupa, pemimpin itu adalah orang yang menjadi guru. Disebutnya guru wisesa. Menjadi guru yang mencerahkan dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya untuk menjadi menjadi teladan. Jadi ketika melihat Kang Deddy Mulyadi membersihkan sungai langsung turun itu kan, itu teladan, Mas Hendra. Ing arsu sung tuludu, menjadi teladan. Ing madium mangun karsu tut wuri handayani. Itu kan ajaran-ajaran di Pulau Jawa semua itu. Jadi saya tidak melihat sesuatu yang salah sementara ini. Dan bahkan banyak teman-teman di Bali itu berpikir bahwa kita ini masa depan. Gitu. Pemimpin masa depan gitu. Kalau saja semua seperti itu, wah, ya. Perlu dinaturalisasi ya. Karena gini Mas Hendra, manusia itu belajar dari lingkungannya. Semua hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia semua belajar dari tempat di mana dia hidup. Dan orang-orang tua kita dulu belajar banyak dari tempat dia hidup, di Pulau Jawa, di Pulau Bali, di semuanya, di Nusantara ini, sehingga mereka menemukan filosofinya karena mereka mengamati tempat mereka hidup. Mereka mengamati dan menemukan pandangan hidup atau filsafat filosofinya. Nah, filosofi di Jawa, di Bali, di Sumatera, dimanapun itu pasti sesuai dengan tempat itu, karena mereka sudah ribuan tahun hidup di situ. Nah, sangatlah masuk akal ketika filsafat kehidupan yang ada di situ dihidupkan kembali, karena memang itu yang adanya gitu. Oke. Warga Bali pun ya mengharapkan sosok Kang Deddy Mulyadi ya sebagai pemimpin di Bali, karena memang Kang Deddy adalah sosok teladan ya. Semoga Kang Deddy Mulyadi adalah sosok Satrio Piningit ya, atau sosok Raja Prabu Siliwangi, the next Presiden Republik Indonesia selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.